Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Agar tercipta Digital Nation, kita harus menjadi sumber daya manusia dengan talenta digital. Mau cakap digital? Mau cakap digital? Langsung aja kita simak Lokal Cakap Indonesia makin cakap digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Literasi Digital Siberkreasi, di podcast Lokal Champion sama Bintang Cahaya di sini, dan kita masih ngobrol seru banget sama para Lokal Champion yang keren-keren dan seru-seru banget, yang mereka ini akan bersama-sama berkolaborasi untuk literasi digitalnya Indonesia. Mantap banget. Tapi narasumber aku yang satu ini membuat aku sedikit jiper karena gimana ya? Termasuk orang yang agak kurang suka olahraga. Di sebelah aku ini adalah seorang atlet para swimming. Halo Laura. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Iya, ini kalau udah ada di sebelah atlet gitu ya, aku mau gak mau harus menyukai olahraga ya. Walaupun olahraga yang aku jalani saat ini adalah olahraga yang aku sukain aja. Olahraga happy-happy gitu ya, yang keringatnya mungkin yang keluar cuma sedikit gitu. Gak apa-apa, yang penting gerak. Yang penting gerak ya, Iya. Oke. Yang penting gerak, perlu diingat itu. Yang penting gerak, jadi biar tetap sehat, jadi nggak mager gitu kan. Nah, jadi ceritanya nih, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu kalau Laura Aurelia Dinda adalah atlet para swimming, peraih 2 emas kejuaraan dunia para swimming dan emas ASEAN para swimming. Kok bisa sih, keren banget. Latihan sih gimana? Ya kalau Tapi mau menang aku harus latihan. salut banget latihan. Tapi apa ya, di balik latihan itu sendiri, kamu pun juga sebetulnya menyukai latihan itu sendiri nggak sih? Atau sebenarnya mau nggak mau nih gue? Dulu sebenarnya awalnya tuh aku asma terus really? dipaksa buat terapi gitu kan. Terus Oke. lama-lama tuh kayak enak juga nih renang. Terus dulu aku tuh anak tunggal dan craving attention banget gitu. Jadi Oke. begitu menang sekali langsung pengen banget deh menang lagi biar ditepuk tangan sekolah gitu ceritanya. Tapi ini berarti intention yang bagus ya sebetulnya. Iya sih. Ya enggak sih? Oke, nah jadi ceritanya nih di segmen ini aku pengen ngobrol sama Laura soal digital native gitu ya. Karena Laura ini adalah satu sosok yang memang lahirnya itu adalah di mana dunia sudah berinternet ria gitu. Iya betul kan. banget Kak. Jadi mau kedip gitu kan, mau lahir juga udah semuanya Iya kabarnya bener lewat banget. Dan itu aku ya. bersyukur banget di zaman aku SMP, SMA tuh udah ada internet. Kalau enggak PR-ku nggak tahu deh gimana jadinya. Karena sekarang PR tuh semuanya digital ya. Semuanya Iya bener dikerjainnya. banget. Apalagi udah masa pandemi gitu kan. Mhm. Aku sebagai mahasiswa aja merasa bahwa semuanya tuh jadi lebih gampang dengan adanya digital gitu. Oke, berarti buat Laura sendiri dengan adanya digital ini justru memudahkan kamu banget ya. Iya bener banget. Apalagi setelah aku pakai kursi roda dulu kan istilahnya nggak semua area di kampus itu bisa diakses kursi roda gitu. Yes. Nah bagi para disabilitas itu adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi sehari-hari. Dengan adanya media digital itu memudahkan para disabilitas untuk bisa menggunakan akses untuk berbagai bidang kehidupan. Dan itu menurut aku salah satu kemajuan yang paling bagus di Indonesia gitu. Yes, itu good newsnya ya. Tapi kalau pengen tahu deh secara Laura sendiri sebagai digital native itu, apa sih sebetulnya aspek yang paling menguntungkan kamu sendiri gitu? Atau yang paling menantang deh gitu ketika kamu hidup di zaman yang serba digital kayak gini, serba ada dengan kemudahan teknologi. Apakah iya benar semuanya dimudahkan atau ternyata malah ribet ya? Dulu waktu awal belajar dulu 2013 sampai 2016 kali ya, itu kan aku masih zaman-zamannya remaja labil yang masih ngomel-ngomel di media sosial sampai akhirnya aku sadar bahwa ini tidak ada gunanya ngomel-ngomel di media sosial. Lalu Atau ujung-ujungnya kok di media sosial aku malah ngomel-ngomel mulu ya gitu ya. nah iya karena aku tiba-tiba tuh tersadar bahwa ini nggak ada gunanya loh. Itu pas udah SMA kelas 3 mau kuliah itu baru kayak oke, ini nggak ada gunanya Laura kamu ribet ngomel-ngomel dan mikirin hal-hal negatif yang diutarakan oleh orang lain gitu. Dan aku merasa bahwa oke, daripada aku pusing sendiri mikirin pendapat orang, mending aku menggunakan media sosial itu dengan
tujuan-tujuan yang lebih baik. Contohnya aku sekarang itu aku sering nge-share tentang gimana sih caranya kita ngatasin kecemasan, depresi, tentang kesehatan mental, dan berbagai isu lainnya yang berkaitan dengan psikologi, karena aku kebetulan mahasiswa psikologi kan. Jadi aku pengen banget bisa bantu teman-teman, terutama yang punya masalah kesehatan mental, itu dengan melalui media sosial gitu. Dan karena aku sendiri, aku kan punya depresi, punya kecemasan juga, dan aku sering banget dulu tuh sering banget aku pengen ngomong ke orang, tapi aku nggak berani ngomong gitu karena judgement orang tentang kesehatan mental itu kenceng banget gitu. Stereotip orang tentang kesehatan mental itu masih tinggi di Indonesia, dan aku berharap dengan aku nge-share tentang bahwa nggak apa-apa loh kamu punya depresi, kamu punya kecemasan, itu nggak apa-apa. Banyak orang yang ngalamin tapi nggak berani ngomong. Ini loh caranya, kalau kamu nggak berani, sini aku share tips yang bisa kamu lakukan selama kamu belum berani cari bantuan gitu. Jadi menurut aku dengan aku nge-share kayak gitu itu lebih bermakna dan lebih istilahnya aku berusaha berkarya dengan konten-konten seperti itu gitu. And then akhirnya yang namanya berkeluh kesah di sosmed kayaknya udah enggak lagi ya. Tapi Enggak pernah nggak sih seorang Laura berkeluh kesah di sosmed? Aku pernah berkeluh Penasaran kesah. aja sih. Berkeluh kesah di sosmed itu nggak apa-apa, tapi harus memberikan solusi juga. Misalnya aku berkeluh kesah tentang ini ada peraturan pemerintah nih yang aku nggak suka nih. Nah itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi, etika tuh harus dijaga. Karena percuma kamu membuild argumen tapi nggak beretika dan kamu tidak memberikan solusi. Nah jadi menurut aku kalau kamu nggak suka sama sesuatu, nggak apa-apa ngomong. Itu sosial media adalah platform dimana kamu bisa bebas untuk berpendapat. Tapi balik lagi, pendapat kamu itu, argumen kamu itu valid atau enggak, berguna atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngomel nggak apa-apa, ngomel dengan etika. Tapi aku juga sering menambahkan bahwa menurut aku lebih baik kalau begini gitu. Jadi aku mempunyai saran yang sekiranya bisa membangun untuk memperbaiki masalah yang ada gitu. Oke. Tanpa merasa takut nanti soto ini gue nggak apa-apa ya, as long as kita ngerti nih. Iya, menurut aku supposed to be like this nih gitu. Menurut aku nggak apa-apa karena istilahnya kita tuh salah tuh nggak masalah loh. Karena menurut aku kesalahan, kegagalan itu adalah suatu proses untuk kita maju dan terus berkembang. Kita belajar dari itu. Menurut aku hidup itu adalah jalan yang kita terus-menerus belajar. Nggak mungkin kita berhenti belajar di satu titik kehidupan. Kita pasti belajar, kita pasti akan bikin kesalahan di masa depan. Setuju. Tapi balik lagi, gimana kita melihat kesalahan itu. Banyak hal yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah gimana cara kita merespon masalah, gimana cara kita memandang masalah gitu. Betul. Aku jadi ingat siapa gitu yang bilangnya, katanya sebenarnya permasalahan di dunia ini tuh cuma 1%, sisanya adalah bagaimana kita menghadapinya. Iya benar, setuju banget. 99%-nya how to react gitu ya sama si permasalahan kita ini. Dan aku setuju banget sih sama Laura bahwa ya udah kita tuh kalau misalnya di sosial media ya udah yang bagus-bagus dan yang bermanfaat aja deh, yang berfaedah gitu ya, yang bisa kasih impact yang bagus. Dan aku juga cukup melihat kalau di Instagram Laura itu kan kamu suka banget encourage orang untuk stay positif gitu ya. Tapi aku pengen tahu juga nih kalau dari Laura sendiri gimana sih caranya biar tetap stay positif tanpa harus insecure nih kalau kita lagi akses sosial media. Kan sering banget ya kita kalau lagi surveying di sosial media gitu ya, ngeliat sosial media, sometimes pastilah ada yang namanya perasaan insecure atau gimana gitu. Nah itu gimana sih caranya biar bisa tetap positif? Pertama gini, ada waktu di mana ini aku ngeliatnya dari sebagai mahasiswa psikologi ya ini. Itu nggak apa-apa kalau kita ngerasa insecure. Itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Dan kalau kamu ngerasa insecure, oke, kita take the time off dari sosial media. Karena kebanyakan kita ngeliat sosial media itu juga nggak baik gitu loh. Dan kita juga harus sadar bahwa banyak banget konten negatif yang berada di sosial media. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Iya, nggak bisa difilter juga ya. Dan kita harus memahami bahwa oke, ini nggak baik loh buat aku. Aku udah ngerasa capek nih. Oke deh, stop dulu main HP-nya, stop dulu liat Instagram segala macam. Udah 6 jam deh minimal gitu. Kalau aku biasanya gitu. Aku udah capek, aku stop. Bener-bener aku stop. Aku nonton TV, aku nonton Netflix segala macam. Tapi aku nggak mau lihat sosial media dulu gitu. Pertama gitu. Yang kedua, kalau misalnya kamu melihat ada komentar negatif di postan kamu atau gimana, ya udah, karena pendapat orang lain itu adalah pendapat mereka. Kita nggak bisa memaksakan pendapat kita ke otak mereka. Gitu. Pengalaman kita dan pengalaman mereka itu berbeda. Mungkin mereka berpendapat seperti itu. Satu, mereka nggak punya edukasi yang kayak kita. Gitu. Yang kedua,
mereka punya misalnya anggaplah pengalaman traumatis yang membuat mereka sangat negatif nih terhadap hal yang kita post. Nah, kita nggak tahu loh apa yang mereka pikirkan. Walaupun mereka udah anggaplah separah-parahnya mereka tidak beretika nih komen di postan kita. Kita balik lagi, bagaimana kita mengkontrol situasi. Yang bisa kita kontrol adalah argumen kita, apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa mengkontrol pendapat mereka, apa yang mau dia post, apa reaksi mereka, kita nggak bisa. Nah, gimana kita mau mengkontrol situasi yang ada. Apakah kita mau terpancing emosi dengan balas juga dengan marah-marah, ataukah kita mau kayak oke, that's fine, itu pendapat kamu, nggak apa-apa, kamu punya pendapat kayak gitu. Tapi menurut aku percayanya seperti ini loh gitu. Kalau aku sih gitu biasanya. Yes, benar. Dan kayaknya kalau Laura sendiri terhadap sosial medianya kayaknya benar-benar bisa ngendalin banget ya. Soalnya kalau diperhatiin yang lainnya nih, tadi aku perhatiin Local Champion udah pada update gitu di Instastory. Kalau Laura belum. Ya, mungkin abis ini. Aku tuh sebenarnya jarang banget update yang kayak gini, karena menurut aku nggak tahu sih. Aku pribadi merasa bahwa sosial media itu bagi aku sekarang bukan tempat untuk dalam tanda kutip pamer gitu. Aku pengen nge-share konten-konten yang menurut aku itu ada value-nya. Jadi kalau misalnya aku merasa itu semua orang udah akan lihat ini gitu loh. Udah banyak influencer yang akan ngepost di Instagram. Aku nggak perlu ngepost lagi. Apalagi mereka influencer yang lebih besar dari aku gitu. Menurut aku itu nggak perlu lagi gitu. Indonesia makin cakep digital. Podcast Literasi Digital, Local Champion, Indonesia makin cakep digital. Terakhir sebelum menutup podcast Literasi Digital Siberkreasi bersama Laura di segmen kali ini, aku pengen nanya deh sama Laura, harapannya apa nih sebagai digital native untuk teman-teman di luar sana gitu ya, biar literasi digitalnya juga semakin bagus gitu ya, dan punya pengendalian yang baik terhadap digital ini. Kira-kira apa sih harapannya Laura gitu ya, dan mungkin selama pandemi COVID-19 ini juga kan kita juga punya banyak limitasi sebetulnya gitu ya. Gimana nih Laura menghadapi semua tantangan itu? Yang pertama mungkin untuk mahasiswa yang kayak aku, kalian harus sadar bahwa balik tadi yang aku omongin, kita nggak bisa mengkontrol apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan gitu. Gimana cara kita mengkontrol situasi yang ada di postan kita atau tanggapan mereka mengenai segala sesuatu tentang diri kita, itu adalah gimana cara kita bereaksi gitu. Dan aku berharap teman-teman semua bisa bereaksi dengan sepantasnya. Bisa bereaksi dengan sepantasnya, di mana kita menggunakan bahasa-bahasa yang beretika juga gitu. Karena nggak ada gunanya loh kita marah-marah di media sosial, justru malah nantinya akan menjatuhkan kita gitu. Terima kasih yang udah dengerin podcast Literasi Digital Siberkreasi bersama Laura Aurelia Dinda, atlet para swimming dan peraih 2 emas kejuaraan dunia para swimming dan emas ASEAN para swimming juga bersama saya Bintang Cahya di podcast Local Champion Makin Cakep Digital. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Bye-bye. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Agar tercipta Digital Nation, kita harus menjadi sumber daya manusia dengan talenta digital. Mau cakep digital? Mau cakep digital? Langsung aja kita simak Indonesia makin cakep digital. Podcast Literasi Digital, Local Champion, Indonesia makin cakep digital.